Wa qala Ja'far ibnu Muhammad, berkata Imam Ja'far ibnu Muhammad, ini kalau tidak salah Imam Ja'far ibnu Muhammad ini Imam Ja'far As-Sadiq ibnu Muhammad Al-Baqir. Beliau termasuk salah satu daripada dzurriyyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muhammad Al-Baqir itu adalah putra daripada Al-Imam Ali Zainal Abidin. Al-Imam Ali Zainal Abidin punya putra namanya Muhammad Al-Baqir. Ali Zainal Abidin ini adalah putranya Sayyidina Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Jadi cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam Muhammad Al-Baqir ini sudah pernah digambarkan oleh Rasulullah. Sudah pernah diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat yang sangat muda. Rasulullah berkata kepadanya bahwasanya nanti kalau ada cucuku yang bernama sama dengan namaku, sampaikan salamku kepadanya. Ternyata sahabat ini di masa tuanya mendapati daripada cicit Nabi Muhammad yang bernama Muhammad Al-Baqir, kemudian menyampaikan salam kepadanya. Dan inilah datuk daripada semua para habaib. Semua para habaib yang ada bersambung kepada Al-Imam Muhammad Al-Baqir Ibn Al-Imam Ali Zainal Abidin. Punya putra Al-Imam Ja'far As-Sadiq, alimnya luar biasa. Sampai beliau pernah mengatakan, "Saluni qabla an tafkiduni," kata Imam Ja'far As-Sadiq. "Bertanyalah kepadaku sebelum kalian kehilangan aku. Sebelum aku wafat, ayo tanyakan, apa yang perlu aku ajarkan lagi kepada kalian? Apa yang kira-kira kalian belum paham tanyakan." Saking alimnya Imam Ja'far As-Sadiq. Beliau Imam Ja'far mengatakan, "Al-ghadab miftahu kulli syarr." Marah itu adalah kunci daripada semua keburukan. Rumah tangga jadi hancur ya karena emosi, karena marah. Berapa kali kita mendapatkan pertanyaan baik secara langsung ataupun secara via telepon atau via pesan berkaitan dengan seorang suami yang di saat emosi tidak bisa menahan emosinya, akhirnya mengungkapkan kalimat cerai kepada istrinya. Ini bukan satu dua kali, banyak puluhan kali mendapat pertanyaan seperti ini. Inilah yang disebut dengan al-ghadab miftahu kulli syarr. Marah itu adalah kunci daripada semua keburukan. Wa qala ba'dul ansar, berkata sebagian sahabat Ansar, ra'sul humki al-hiddah. Puncak kebodohan dan kedunguan itu adalah kekerasan. Jadi orang yang dungu adalah orang yang segalanya dikaitkan dengan kekerasan. Mendidik istri dengan kekerasan, mendidik anak dengan kekerasan. Ini adalah orang-orang yang dungu. Ada saatnya kekerasan itu dibutuhkan. Bukan berarti kemudian tidak butuh keras sama sekali, tidak. Nah, sampai Nabi Muhammad katakan, "Muru auladakum bis-salati inda sab'i." Perintahkan anak-anakmu untuk salat ketika umurnya 7 tahun. Wadribuhu, dan pukullah mereka ketika mereka sudah berumur 10 tahun. Umur 7 tahun itu Bapak Ibu masih belum baligh. Belum baligh. Kalau ibarat anak sekolah itu di Indonesia masih kelas 1 SD. Umur baligh jika memang tidak nampak tanda-tanda itu 15 tahun Hijriah. Itu umur baligh. Kalau tidak nampak tanda-tanda daripada kebalighan. Kalau laki-laki ihtilam dengan keluarnya mani, kalau perempuan dengan haid. Oh, kok tidak keluar mani, tidak haid, maka ditunggu sampai 15 tahun Hijriah. 15 tahun Hijriah, kalau laki-laki walaupun dia tidak mimpi basah, tidak keluar mani, maka dikatakan baligh karena sudah mencapai umur 15 tahun Hijriah. Perempuan pun juga seperti itu, sudah 15 tahun Hijriah kok masih belum keluar darah haid, telah dihukumi baligh.
Jadi 7 tahun itu masih kanak-kanak, masih fi umri siba, umur anak-anak bayi, ya, masih kecil, ya. 7 tahun itu masih kecil. Tapi Nabi katakan, perintahkan kepada mereka salat. 10 tahun kok masih belum salat, pukul, kata Nabi Muhammad. Nah, di sini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya mendidik itu terkadang juga dibutuhkan ketegasan, dan itu dimanapun dibutuhkan itu. Kalau dalam mendidik, baik kita mendidik anak-anak kita ataupun mendidik santri-santri kita, murid-murid kita, kok tidak kita hadirkan sesekali ketegasan, coba lihat, pasti hancur. Karena memang butuh tegas. Di pondok itu selalu ada yang namanya rotan, ada yang namanya hukuman. Bahkan perkara-perkara yang kecil untuk mengajarkan kedisiplinan kepada kita sampai dihukum. Contoh yang mungkin kalau dilakukan oleh anak tersebut di rumah tidak dihukum oleh orang tua, tapi di pondok pesantren dihukum. Misalnya apa? Tidur pagi, tidur setelah sholat subuh. Itu kalau di rumah mungkin ya tidak bakal dihukum sama bapak ibunya, atau mungkin bahkan disuruh sama bapak ibunya, ayah sudah subuh tidur. Nah, kalau di pondok dihukum, tidak boleh tidur pagi. Minimal hukumannya, kalau kita dulu di pondok, kok tidurnya ketika misalnya sedang ada pelajaran di masjid atau mungkin lagi wiritan di masjid, kok tidur, itu langsung disemprot dengan air. Kalau selesai bubaran pelajaran, kemudian kok ke kamar yang harusnya waktunya mandi dan sarapan, sambil nunggu masuk kelas, waktu masuk kelas, bel masuk kelas, kok tidur di rotan. Nah, ini kan sebuah pendidikan sebenarnya. Kenapa seperti itu? Semuanya diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Kenapa kok Nabi Muhammad tidak ada riwayat menghukum Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain? Wah, ini orang-orang mulia, orang-orang yang sudah dapat isyarah daripada Nabi kita Muhammad, Sayyidah sababi ahlil jannah. Hasan dan Husain itu adalah pemimpin para pemuda nanti di surga. Mana mungkin yang sudah mendapatkan isyarah masuk surga dari Nabi Muhammad kok ternyata tidak taat dengan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak mungkin. Nah, sedangkan kita kan manusia biasa. Nah, kita kan orang-orang yang tidak dapat isyarat sama sekali daripada Nabi kita Muhammad kalau kita ini ahli surga. Dan kita punya hawa nafsu terkadang menguasai diri kita perlu adanya ketegasan dari orang yang mendidik kita. Dan rata-rata orang yang bersabar dengan ketegasan guru-gurunya akan menjadi orang-orang yang sukses nanti di luar pondok pesantren. Dan ini sudah disampaikan oleh para ulama-ulama dari zaman dahulu. Makanya kita sebagai orang tua di saat mondokkan putra-putri kita harus totalitas mondokkannya. Jangan mondokkan cuman kepingin, pokoknya saya kepingin anak saya ini pulang ke rumah jadi orang alim, tapi saya juga minta Ustaz jangan dirotan anak saya. Ini yang bingung, yang enak orang tuanya, yang bingung ustadznya. Mending kalau anak jenengan ini kok masuk pondok langsung jadi anak yang taat sama peraturan, soleh, solehah, ndak nakal, ndak bandel, enak ustadznya. Nah, masalahnya terkadang orang-orang tua ini memondokkan anaknya karena mereka sudah tidak mampu untuk mendidik anak, sehingga mereka letakkan di pondok, kemudian mereka syaratkan kepada ustadz untuk tidak mukul. Nah, ini kita kasih gambaran kepada semua para pengurus pondok pesantren dan semua kiai, semua habaib, semua ustadz, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya yang viral-viral di media sosial itu. Kalau ada orang tua yang mau mondokkan anaknya kepada kita, ayo kita buat surat perjanjian. Ini anak kalau melanggar siap dihukum. Jadi kalau ada macam-macam, nanti kan kadang orang tua ini Masya Allah sekarang ini, anaknya dijewer dikit sudah datang bawa polisi. Ya. Alasannya apa? Kiai, penganiayaan. Padahal tidak ada itu. Dan terkadang kita sebagai orang tua juga tidak bijak. Di saat anak melanggar kemudian dihukum oleh ustadznya, si anak telepon dengan bahasa yang terlalu dilebih-lebihkan, si orang tua langsung
percaya. Harusnya klarifikasi dulu ke ustadznya. Ustadz, ini ke anak saya katanya dihukum seperti ini seperti itu, apa benar ustadz? Nah, kalau benar ustadz, alasannya kenapa ustadz kok dihukum? Oh, anaknya begini dan itu hukuman sudah menjadi peraturan di pondok pesantren ini dan hukumnya hukuman yang wajar, maka tidak jadi masalah. Makanya sekarang banyak anak-anak itu yang walaupun mereka belajar di pondok pesantren, keluar seakan-akan tidak pernah belajar di pondok pesantren. Kenapa? Kepingin belajar di pondok itu seperti dimanja. Tidak ada. Imam Syafi'i sendiri mengatakan, ini imam madhab kita ini, Imam Syafi'i, beliau mengatakan dalam syairnya, man lam yadhuq murra ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tulla hayatihi. Siapa yang tidak merasakan pahitnya belajar ilmu, maka dia akan tersedak dengan pahitnya kebodohan nanti di masa yang akan datang. Kemudian dalam syair lainnya beliau juga mengatakan, sabarlah ala muril jafa min muallimin, bersabarlah kalian wahai para santri dengan tegasnya seorang guru.